tadi masalah termasuk juga keyakinan Ya, untuk mempertahankan suatu keyakinan. Yang ingin saya tanyakan, kita hidup dalam masyarakat bermacam-macam aliran dan bermacam-macam keyakinan, dan masing-masing punya background tersendiri-sendiri. Kita sebagai orang Islam, sebagai orang Hindu, sebagai orang Katolik, semuanya punya background masing-masing dan punya prinsip masing-masing. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana prinsip apa yang ditanamkan pada Eyang sehingga bisa untuk memperkuat suatu keyakinan seseorang dalam background seperti yang Eyang lakukan. Hanya itu yang perlu kita tanyakan. Jadi ini untuk memperkuat suatu keyakinan bagi kita dan teman-teman. Langsung aja. Iya. Ya, itu yang terima kasih. Oke, pertanyaan yang cantik sekali. Iya, bagus. Bagus sekali. Dan yang perlu diketahui, ya, kalau ditanya bagaimana keyakinan yang tidak punya lagi keyakinan. Orang yang masih punya keyakinan berarti belum tahu. Ya, kalau sampean belum tahu saya, maka sampean hanya punya keyakinan bagaimana waktu itu. Waktu itu mungkin orangnya baik, mungkin tidak. Keyakinan itu masih diantara baik dan tidak. Ya. Bagi orang-orang yang sudah keyakinan tuh di wilayah keyakinan itu masih ragu-ragu. Ada yang lebih tinggi dari keyakinan adalah iman. Iman itu lebih baik. Iman itu dia percaya berdasarkan informasi yang lebih banyak. Iman. Ya. Jadi bedanya yakin dengan iman di sana. Nah, saya jelaskan lagi ya. Kalau yakin itu ibaratnya seperti ini. Sampai malam-malam atau seorang anak malam-malam ke tengah hutan. Di sana pasti muncul keyakinan. Jangan-jangan ada harimau. Jangan-jangan ada gini. Di situ keyakinan. Untuk membuktikannya kan sulit. Ya, itu keyakinan. Bedanya dengan iman apa? Kalau bahasa Indonesianya iman itu artinya percaya. Nah, percaya itu di sini supaya sampean tahu ya. Sampean mungkin sering keluar kota kan? Iya. Ketika keluar kota mungkin sampean menggunakan menggunakan angkutan umum kalau belum punya mobil ya. Iya. Menggunakan pesawat, bis atau kereta. Pada saat sampean menaiki pesawat atau bis, sampean tidak pernah ragu terhadap supirnya, ya kan? Padahal sampean nggak kenal, ya. Sampean nggak takut kalau nanti pesawatnya jatuh, atau mungkin tidak sampai ke Jakarta kalau tidak sampai ke tujuan. Sampean percaya begitu saja. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan sudah pada pengalaman umum, pengetahuan umum. Iman itu di sana. Iman. Ya. Jadi iman muncul dari sana. Sedangkan ada yang lebih tinggi lagi adalah kepastian. Nah, ini yang sampai nggak tahu ya. Ya, belum. Kepastian. Artinya apa? Dalam kehidupan ini, segala sesuatunya itu sudah ada hukum. Ada hukum sebab akibat. Ya. Setiap sebab pasti punya akibat, ya kan? Andai kata kita tahu bahwa setiap sebab akan berakibat, kita nggak butuh lagi percaya, nggak butuh lagi keyakinan. Misalnya, kalau kita makan itu kan sebab, akibatnya kenyang, ya kan? Nah, ketika sampean makan, kira-kira sampean butuh keyakinan nggak untuk wah nanti pasti kenyang? Butuh keyakinan tidak? Tidak butuh. Sudah sebuah kepastian. Ya, kepastian pasti kenyang. Nah, kalau sampean mau bisa berbuat yang bisa menyebabkan sesuatu terjadi sebagaimana yang ingin sampean wujudkan, nah ini baru hebat.
Bagaimana sampai melakukan sebab sehingga muncul akibat yang diinginkan. Di situ ada kepastian. Sampai nggak butuh keinginan lagi, nggak butuh keyakinan lagi. Nah, kalau pertama itu keyakinannya orang syariat, yakin itu keyakinannya orang syariat. Sedangkan percaya itu keyakinannya orang korektor. Sedangkan kepastian itu keyakinannya orang hakikat. Sedangkan keyakinannya orang makrifat beda lagi, Mas. Kalau orang syariat, wah, kelihatannya mendung ini. Saya yakin nanti hujan. Tapi belum tentu hujan. Itu keyakinan. Nah, orang tarekat bilang, wah ini mendungnya gini-gini. Saya percaya ini pasti hujan. Sampai yang tingkat hakikat pun juga dia berdasarkan hukum kepastian. Karena mendung tidak harus hujan. Nah, berbeda dengan orang makrifat. Orang makrifat tidak lagi menggunakan keyakinan, tidak lagi menggunakan pengetahuan apa-apa. Ada awan atau tidak? Kalau dia bilang hujan. Nah, ini orang makrifat. Nggak peduli ada awan atau tidak. Nah, tingkat keempat ini yang disebut dengan penciptaan, kreativisi. Ya, tingkat 4 ini. Dan Islam sebetulnya mengajarkan manusia untuk menjadi seorang pencipta. Nah, kalau kita jadi pencipta, lalu siapa Tuhan yang seringkali disebut sebagai pencipta? Ini. Ya. Coba sampean tahu apa yang disebut dengan apa artinya akhlak, coba. Ini jawabannya panjang ya. Gara-gara tanya keyakinan tadi. Ya nggak apa-apa, ini menjelaskan saja tentang bagaimana keyakinan dia. Karena yang udah nggak di wilayah itu lagi. Iya kan. Sekarang kita ini bagi-bagi, yang membagi pengalaman, yang pengetahuan ya. Dalam Islam ada yang disebut kata-kata akhlak. Akhlak itu artinya apa coba? Siapa yang tahu artinya? Mungkin semua orang punya pengetahuan yang sama tentang akhlak. Bahkan orang Indonesia yang bahas akhlak itu kan bahasa Arab. Nah, orang Indonesia sendiri juga punya pemahaman yang sama dengan yang dipahami oleh orang-orang banyak. Apa itu akhlak coba? Perilaku. Sekarang apakah agama turun hanya untuk ngatur perilaku manusia? Perilaku manusia itu relatif. Perilaku manusia itu sesuatu yang tidak mutlak, tidak absolut dalam kehidupan ini. Perilaku itu bisa berbeda di setiap negara. Di sini mungkin biar dianggap sopan, di sana tidak. Karena itu kesepakatan sosial. Ya, masih di wilayah kesepakatan sosial. Jadi nggak bisa kita, itu sesuatu yang sangat relatif. Apakah agama hanya ingin ngatur hal-hal yang bersifat relatif? Tidak. Sepengetahuan yang akhlak itu berasal dari kata dasar yang kata dasar yang ada 3 huruf, ya kan? Ho, lam, kof, ya kan? Dari ho, lam, kof. Kata-kata yang punya dasar yang sama dengan ho, lam, kof adalah kholik, ya kan? Dan makhluk. Makhluk itu ditambahin mim, ya kan? Kalau kholik artinya pencipta, makhluk artinya ciptaan, maka akhlak artinya daya cipta. Bahasa Inggrisnya kalau kholik itu kreator, sedangkan ciptaan artinya creation, dan akhlak artinya creativity. Nah ini orang banyak yang nggak tahu, bahkan orang Arab sekalipun, atau mungkin orang Arab tahu tapi disembunyikan. Takut kalau nanti kita sudah ahli mencipta, kita jadi pencipta. Daya cipta. Tidak aku turunkan agama ini kecuali untuk membenahi, untuk membangun daya cipta manusia.
agar manusia dengan daya ciptanya mampu menciptakan hal-hal yang baru, baik itu di bidang ekonomi, di bidang moral, di bidang ketatanegaraan, di bidang semua bidang, bukan hanya perilaku saja. Ya, betul. Hah? Nggih. Paham. Jadi Tuhan mengharapkan kita mampu menjadi pencipta yang mampu menciptakan hal-hal yang baru. Masa kita kalah dengan ilmu pengetahuan, kalah dengan laptop yang tiap hari dia punya muncul generasi-generasi baru. Iya. Masa kita masih jadul terus? Iya. Harus ada dalam diri kita tuh ya, mana yang harus jadul dan mana yang harus baru. Iya kan? Iya. Kayak mangga ya, pohon mangga. Kalau kita lihat pohon mangga, yang nampak itu berubah-ubah terus, dari mulai biji sampai besar. Perubahannya sangat drastis dan liar, ya kan? Namun perlu diingat, perubahan yang nampak tadi tidak merubah yang ada di dalam. Dari mulai biji dia tetap mangga, sampai besar dia tetap mangga. Kalau dia berubah jadi duren, nah itu yang udah nggak keluar dari jati dirinya. Oh iya. Betul. Ya? Betul. Jadi kita harus tahu bahwa dalam diri kita ada yang harus berubah dan ada yang harus tidak berubah. Iya. Kebudayaan pun juga harus di sana. Budaya yang berubah itu budaya, tapi akar budaya yang harus kita cari. Orang kalau mengetahui budaya tanpa mengetahui akarnya, maka yang tumbuh dia nggak tahu. Karena budaya itu yang tumbuh di atas, nampak, akarnya nggak tahu dari mana. Kalau akarnya tidak tahu, terus pohon apa namanya? Mangga atau durian? Iya. Jati diri kita ada pada akar. Jadi kalau kita ingin mempertahankan budaya, yang dipertahankan bukan budayanya, akar budayanya. Ya, kalau kita mempertahankan budaya, berarti mempertahankan pohonnya, bukan akarnya. Kalau mempertahankan pohonnya, yang kita lakukan akhirnya hanya pengkerdilan, membonsai. Yang kita lakukan hanya membonsai budaya. Apakah seperti itu? Tidak. Ini ya, mungkin wah ini melebar. Wah, bagus ya. Bagus. Selanjutnya siapa? Bagus.